warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Abelta Putri Yudani dan saya Nela Rahmi. Kami dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 3 Painan. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang interaksi desa dan kota. Check it out! Nah, apa itu interaksi desa dan kota? Interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara desa dengan kota yang menimbulkan gejala baru yang berupa: yang pertama, gejala penduduk; yang kedua, gejala barang; yang ketiga, gejala uang; yang keempat, gejala informasi. Interaksi desa kota merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Interaksi desa kota disebabkan oleh adanya perbedaan potensi. Contohnya, di desa memasok bahan pangan, bahan baku, industri, hasil kerajinan, dan tenaga kerja, serta tempat pemasaran produk industri dari kota. Kota menyediakan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, produk industri, dan iptek. Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota menurut Eko Uman ada 3. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi, yaitu regional complementary, adalah hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transferability, berupa pemindahan manusia, barang, uang, jasa, dan informasi. Dipengaruhi oleh jarak mutlak, jarak relatif, biaya atau ongkos angkutan, kelancaran angkutan. Ketiga, adanya kesempatan intervensi atau intervening opportunity terjadi karena 2 hal. Yang pertama yaitu karena adanya kesempatan campur tangan yang menghambat interaksi. Yang kedua yaitu karena adanya sumber daya pengganti. Selanjutnya yaitu zona interaksi desa dan kota. Menurut Bintarto, zona interaksi desa kota membentuk pola konsentris, di mana pada gambar di samping, nomor 1 menunjukkan city atau kota atau disebut juga dengan urban. Nomor 2 menyebutkan suburban atau daerah pengaju. Nomor 3-nya yaitu suburban fringe atau disebut dengan daerah peralihan kota desa. Yang nomor 4 yaitu urban fringe atau batas paling luar dari kota, sifatnya mirip dengan kota kecuali dengan inti kota. Yang nomor 5 yaitu rural urban fringe atau disebut juga dengan daerah antara kota dan desa atau jalur batas kota dan desa, ditandai dengan penggunaan tanah campuran untuk pertanian dan non-pertanian. Dan yang keenam yaitu rural atau desa. Selanjutnya, lokasi perdagangan, industri, dan pemukiman. Yang pertama, lokasi perdagangan. Lokasi perdagangan terdapat di sepanjang jalan dan di daerah yang padat penduduk. Lokasi perdagangan mempertimbangkan faktor komposisi penduduk, sarana, prasarana, aksesibilitas, keamanan, kemampuan tanah, dan harga tanah. Yang kedua, lokasi industri. Lokasi industri terdapat di dekat lokasi perdagangan, di sepanjang jalan lalu lintas angkutan berat, dan di pinggiran kota. Gedung penyimpanan penduduk industri terdapat di pinggir kota atau di dekat pelabuhan untuk mempermudah pengiriman barang di luar daerah. Yang ketiga, lokasi pemukiman. Lokasi pemukiman terdapat di sepanjang rute transportasi, di daerah yang sesuai dengan tingkat ekonomi penduduk, dan di daerah yang landai atau datar. Selanjutnya yaitu teori interaksi desa kota. Yang pertama, teori gravitasi menurut W.J. Reilly. Teori gravitasi menyatakan bahwa kekuatan interaksi tergantung pada jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Rumus teori gravitasi digunakan jika: yang pertama, kondisi penduduk sama; yang kedua, kondisi sarana dan prasarana sama; dan yang ketiga, bentuk relief sama. Rumus dari teori gravitasi adalah seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu teori grafik menurut Kansky. Teori grafik menyatakan bahwa besarnya konektivitas atau tingginya kekuatan interaksi tergantung pada jumlah jaringan jalan. Rumus teori grafik yaitu pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu teori titik henti menurut W.J. Reilly. Teori titik henti digunakan untuk: pertama, menentukan lokasi industri, pertokoan, perkantoran, dan fasilitas umum. Kedua, menentukan kekuatan atau besarnya pengaruh suatu wilayah. Rumus teori titik henti yaitu pada gambar di samping. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak interaksi desa kota. Yang pertama, ditinjau dari aspek ekonomi. Dampaknya yaitu: 1. Meningkatkan volume perdagangan.
Kedua, meningkatkan pendapatan penduduk desa dan kota. Ketiga, peningkatan pembangunan jalur transportasi yang menghubungkan desa dengan kota. Yang keempat, menimbulkan kemacetan dan polusi udara di kota. Yang kelima, munculnya pemukiman kumuh atau slum area di kota. Yang keenam, mengubah orientasi ekonomi penduduk desa kota. Yang ketujuh, listrik, telepon, dan jalur transportasi masuk desa. Yang kedelapan, meningkatnya daya saing produksi dari desa. Yang kesembilan, meningkatnya pemanfaatan lahan di desa. Yang ke-10, terjadi alih fungsi lahan. Yang ke-11, berkurangnya lahan pertanian di desa. Yang ke-12, mendorong tumbuhnya pekerjaan non-pertanian. Yang kedua yaitu ditinjau dari aspek sosial. Dampaknya yaitu pertama, saling berhubungan dan saling ketergantungan antara desa dan kota. Yang kedua, terjadi mobilitas penduduk seperti penglaju, urbanisasi, dan ruralisasi. Yang ketiga, menghambat laju urbanisasi. Yang keempat, meningkatnya kepadatan penduduk di kota. Yang kelima, meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kriminalitas di kota. Yang keenam, berkurangnya penduduk produktif di desa sehingga pembangunan desa semakin terhambat. Selanjutnya ditinjau dari aspek budaya. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat desa. Yang kedua, peningkatan teknologi tepat guna di bidang pertanian. Yang ketiga, peningkatan potensi sumber daya budaya yang dapat menarik wisatawan. Yang keempat, penetrasi atau penembusan budaya di kota ke desa. Yang kelima, terjadi perubahan tingkah laku masyarakat desa. Baiklah teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bored and I'm bored in the motherfucker.